Ait Sitiiksing. Tahun 1965 menghancurkan Indonesia, menjerumuskan bangsa ke dalam kekacauan setelah kudeta yang gagal yang dituduhkan kepada Partai Komunis (PKI). Jalanan dipenuhi ketakutan. Tetangga menjadi orang asing dalam semalam. Satu kata atau rumor yang ceroboh bisa menghancurkan kehidupan. Orde Baru, yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, bangkit dari kekacauan ini, bersumpah untuk memulihkan ketertiban dengan cara apapun. Propaganda melukiskan PKI sebagai ancaman terbesar bangsa, memicu kampanye kekerasan dan pembersihan. Masyarakat terpecah belah, kepercayaan lenyap, dan keheningan menjadi taktik bertahan hidup. Bahkan setelah PKI dilarang, pemerintah memburu sisa-sisa yang diduga, yakin komunisme masih bersembunyi di balik bayangan. Perburuan ini menjadi perang psikologis, mencapai setiap sudut Nusantara. Bagi banyak orang, fajar era baru hanya memperdalam kegelapan. Bekas luka dari masa ini masih membekas pada keluarga dan masyarakat hingga kini. Hai! Pada tahun-tahun berikutnya, ketakutan meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Ketukan tengah malam, penghilangan, dan kecurigaan menghantui setiap komunitas. Anak-anak dari terduga komunis menghadapi perundungan dan pengucilan. Keluarga menanggung stigma yang tidak pernah bisa mereka hindari. Kebijakan lingkungan bersih membersihkan siapapun dengan sedikit pun hubungan PKI. Kelompok pengawas masyarakat menjadi informan, dan kepercayaan menguap. Narasi negara melukiskan anggota PKI sebagai ancaman yang selalu ada, membenarkan pengawasan dan penindasan yang keras. Orang biasa berjalan di atas tali, kesetiaan harus terus-menerus dibuktikan. Bagi banyak orang, masa lalu adalah bayangan yang tak berujung, dan ketakutan tidak pernah benar-benar pudar. Trauma menjadi warisan, diturunkan dari generasi ke generasi. Kampanye pemerintah, seperti Operasi Trisula, adalah perburuan militer tanpa henti terhadap sisa-sisa PKI. Di tempat-tempat seperti Blitar Selatan, seluruh wilayah ditutup. Penduduk desa dipaksa membantu mengusir buronan. Garis antara teman dan musuh kabur, tetangga saling berbalik melawan. Perburuan menyebar ke seluruh negeri, menargetkan siapapun yang memiliki hubungan PKI yang jauh sekalipun. Anggota serikat pekerja, kelompok wanita, seniman. Ribuan orang ditangkap, dipenjara, atau dibunuh. Banyak yang dikirim ke koloni hukuman seperti Pulau Buru tanpa pengadilan. Negara menyatakan kemenangan, tetapi bagi para korban dan keluarga mereka, itu adalah awal dari penderitaan yang sunyi. Kampanye ini memperkuat kekuasaan Orde Baru dan membungkam perbedaan pendapat. Bagi banyak orang, rasa sakit dan ketakutan bertahan lama setelah senjata tidak lagi berbunyi. Biaya sebenarnya diukur dalam kehidupan yang hancur dan kesedihan yang tersembunyi. Di balik berita utama, ada banyak tragedi pribadi. Sri, istri seorang guru, kehilangan suaminya karena penangkapan tengah malam, keluarganya selamanya dicap sebagai pengkhianat. Anak-anaknya menghadapi perundungan dan kemiskinan. Masa depan mereka dicuri oleh label yang tidak pernah mereka pilih. Tentara seperti Budi, yang dulunya penuh dengan tugas patriotik, dihantui oleh kenangan memburu bangsanya sendiri. Anak-anak tumbuh tanpa orang tua, Isya terpaksa menyembunyikan sejarah keluarga mereka untuk bertahan hidup. Kisah-kisah ini mengungkapkan biaya kemanusiaan, cinta yang hilang, keluarga yang hancur, dan identitas yang dibentuk oleh ketakutan. Trauma itu bersifat kolektif, ribuan bekas luka individu membentuk luka nasional. Selama beberapa dekade, kisah-kisah ini dibungkam, disembunyikan di balik narasi resmi. Sejarah bukan hanya peristiwa, itu adalah rasa sakit yang dialami dan ketahanan orang biasa. Penyembuhan dimulai dengan akhirnya menceritakan kisah-kisah ini. Hari ini, gema dari era itu masih ada. Penyembuhan dimulai dengan keberanian menghadapi masa lalu, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memahami dan menghormati mereka yang menderita. Pelajaran itu jelas kekuasaan dan ketakutan yang tidak terkendali dapat menghancurkan jiwa bangsa. Keadilan, dialog, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah pilar masyarakat yang kuat. Keberagaman Indonesia harus menyatukan, bukan memecah belah. Kita harus mengajar generasi mendatang untuk bertanya, berempati, dan mengingat. Kisah Sri, Budi, dan banyak lainnya mengingatkan kita perdamaian dan keadilan itu berharga. Mari kita menghormati ingatan mereka dengan membangun masa depan yang bebas dari ketakutan dan penuh harapan.